Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi para dulur mancing sedanten dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dulur mancing sedanten masih dalam keadaan sehat serta selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kembali lagi di channel YouTube Dulur Mancing Sedanten, channel yang membahas sebuah rekomendasi piranti pancing serta cara atau trik dan tips perawatan piranti pancing khususnya pada reel. Dan mudah-mudahan dengan video-video saya ini dapat menjadi sebuah referensi bagi para dulur mancing sedanten yang sedang mencari sebuah piranti pancing. Sobat angler, dulur mancing sedanten melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu sebuah rekomendasi piranti pancing produknya dari Soga Yilang ya. Kita lihat di sini paket lengkap dari produk Soga Yilang sudah mendapatkan reel, root, serta PE. Dan kebetulan untuk PE-nya belum kita review ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan review untuk PE-nya. Kita langsung ambil saja untuk PE-nya ya. Dia lor ya untuk PE-nya dari Soga Yilang. PE1 0,165 mm 9,20 kg untuk maksimum dragnya. Nah, ini nanti kita akan buktikan lor ya, benarkah 9,20 kg untuk kekuatan max geraknya. Sebelum lebih jauh lagi membahas tentang PE dari produknya Soga Yilang ini, tiada salahnya kita mengenal apa sih senar PE, ukuran, serta kekurangan dan kelebihannya. Saksikan terus videonya, namun seperti biasa jangan lupa sediakan terlebih dahulu kopi hitam. Mantap. Hayu kita kemon. Guna memenuhi kebutuhan para pemancing atau para angler, produsen senar berlomba-lomba menciptakan suatu produk terbaik mereka, dan salah satunya adalah senar PE. Apa sih senar PE itu? PE adalah kepanjangan dari polyethylene. Senar PE juga dikenal sebagai senar braided. Adalah jenis senar multifilamen yang dibuat dari beberapa helai fiber dianyam menjadi satu dan terbentuklah PE. Dan karakteristik dari senar PE adalah berdiameter kecil namun kuat. Lalu apa perbedaannya senar PE dan senar mono? Dibandingkan senar monofilamen, senar PE lebih kuat meski memiliki ukuran yang sama, karena senar PE dibuat dari beberapa puluhan helai fiber dengan cara dianyam menjadi satu. Dahulu kala, sebelum senar nilon ditemukan, ada senar braided yang sangat terkenal, yaitu buatan Dacron, di mana banyak para angler atau para pemancing menggunakan jenis senar buatan dari Dacron ini. Adapun karakteristik dari braided Dacron ini tidak tahan gesekan serta simpul yang lemah dan berdiameter sangat besar. Dan seiring berjalannya waktu, para anglers atau para pemancing meninggalkan jenis kenur ini karena dari karakteristik serta warna yang sangat buruk. Kekurangan-kekurangan tersebut mulai diperbaiki dengan adanya teknologi yang semakin maju, di mana saat ini kita bisa mendapatkan senar braided dengan berbagai macam warna-warni, di mana fungsinya adalah untuk mengukur atau sebagai tolak ukur berapa meter senar yang keluar atau terurai dari reel. Dan braided saat ini juga telah memiliki simpul yang sangat kuat. Baru pada tahun 90-an Spectra, Kevlar, dan Dynama memasuki pasar senar dunia dengan menciptakan braided atau yang sekarang biasa kita kenal
Kenur satu ini mengambang di atas air karena dari berat massa jenis kenur adalah 0,93 dan berat massa jenis air adalah 1,0 menurut pengujian yang dilakukan oleh para ahli, dan mengklaim bahwa kekuatan PE sekarang 10 kali lipat lebih kuat dari tarikan baja. Ada beberapa macam jenis braided atau PE. Saat ini senar braided di pasaran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan rajutan, pewarnaan, serta pelapisan. Kebanyakan senar braided yang dipasarkan adalah 4 rajutan. Setiap rajutannya terdiri dari beberapa puluh helai fiber yang sangat halus. Namun ada juga beberapa merek yang menggunakan 8 bahkan 16 rajutan. Dan tentunya 8-16 rajutan ini harganya juga lebih mahal. Dan sedangkan untuk pewarnaan juga bermacam-macam. Ada yang memiliki 1 warna saja, bahkan ada yang memiliki 5-6 warna. Di mana pewarnaan ini berguna untuk mengetahui berapa helai atau berapa meter senar yang keluar dari reel. Biasanya dibedakan 10-20 meter. Mitos yang seringkali terdengar terkait dengan PE number adalah dianggap menjelaskan seberapa kuat benang PE tersebut, atau kata bahasa gaulnya adalah breaking strike. Sebagai contoh, PE1 dianggap memiliki kekuatan 10 lip atau kurang lebihnya 4,5 kilo. Nah, informasi ini bisa saja benar atau kurang benar karena tergantung dari pabrikan serta branded dari PE tersebut. PE number sendiri atau go system adalah sistem yang digunakan untuk mengukur diameter benang ataupun PE yang dipakai di pabrikan Jepang. Memang benar ada penyederhanaan terkait PE number dan kekuatannya dalam ukuran lips, yaitu kekuatannya 10 kali lipat dari PE number. Semisal PE1 mempunyai kekuatan 10 lips, PE2 adalah 20 lips, PE3 adalah 30 lips, dan seterusnya. Namun yang patut dicermati adalah bahwa masing-masing pabrikan atau produsen dari senar PE mempunyai formulasi terkait bahan-bahan untuk membuat senar braided atau PE. Jadi sifat kekuatan benang PE tidak mutlak terhadap nomor benangnya. Namun dalam hal ini sah-sah saja digunakan sebagai referensi umum atau sebagai acuan untuk memilih senar PE. Dan yang lebih pasti, cek selalu label dari pabrikan senar PE tersebut. Lalu apa sih kelebihan dari senar PE? Seperti yang sudah dijelaskan di atas adalah karakteristik dari senar PE adalah tidak mulur sama sekali. Dan ini sangat memberi keuntungan bagi para pemancing untuk merasakan getaran yang sangat halus. Sehingga presentase umpan terkait itu sangat besar. Keunggulan lainnya adalah simpulnya yang sangat kuat. Efek super lines dari kenur PE juga lebih kecil dibandingkan senar mono. Selain keunggulan atau kelebihan, senar PE juga memiliki kelemahan. Memiliki sifat menyerap air dan tidak mudah tenggelam karena dari berat massa jenis PE adalah 0,93 dan berat massa jenis air adalah 1,0. Dan yang pasti senar PE juga memiliki atau dibanderol dengan harga berkali-kali lipat dari senar mono.
Sobat Angler, para dulur mancing sedanten, jadi seperti itu ya untuk ulasan singkat tentang keunggulan serta kelemahan, juga sejarah dari senar PE. Yang perlu saya tekankan adalah bukan berarti saya menggurui para dulur mancing sedanten. Di sini saya hanya berbagi informasi terkait dengan senar PE. Itu adalah menurut dari sumber-sumber yang saya dapatkan.